Jungle. Selamat pagi semua. Persidangan yang menangani perkara tata usaha negara dengan nomor register perkara 45-2020-PTUN Jakarta antar Firdausi Agli Akbar Al-Hambali selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selaku tergugat pada hari ini tanggal 28 April 2020 segera dimulai. Berikut saya bacakan tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan, dilarang makan, minum, merokok, membawa koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelaku. Kepada Baditera, pihak penggugat tergugat dipersilakan masuki ruang persidangan. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa sengketa tata usaha negara dalam perkara nomor 45/G/2020/PTUN JKT antara Firdausi Agli Akbar Al-Hambali selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selaku tergugat pada hari ini Selasa tanggal 28 April 2020 akan dibuka. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, sebelum persidangan dimulai, diingatkan kepada semua yang ada di dalam ruangan ini untuk tidak membuat suara-suara gaduh yang dapat mengganggu jalannya persidangan, dan dimohon untuk menonaktifkan segala alat komunikasi. Sebelum persidangan dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar persidangan hari ini menjadi lancar dan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa tidak pernah cukup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa sengketa tata usaha negara dalam perkara nomor 45/G/2020/PTUN Jakarta antara Firdausi Agli Akbar Al-Hambali selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selaku tergugat pada hari Selasa 28 April 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 21 April 2020 yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik oleh pihak penggugat. Kepada saudara penggugat, apakah saudara sudah menyiapkan replik saudara?
Kami sudah siap menghadapi kami, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Perihal replik gugatan tata usaha negara akhiran 2 berkas kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara tata usaha negara Jakarta, pemeriksa perkara nomor 45/G/2020/PTUN /Data TKP. Dengan hormat, untuk atas nama Firdaus Agis Akbar Al-Hambali sebagai penggugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 4/07/FAP/Data LF/2/2020 tanggal 7 Februari 2020, kami yang namanya tersebut di bawah ini: 1. Zara Sudianderu SHMK, 2. Syakira Putrikana SHMK, kesemuanya adalah warga negara Indonesia, pekerjaan advokat atau konsultan hukum, berkantor pada FAP Law Firm Gedung Kadin Jabar, lantai 4, Jalan Sukabumi nomor 42, Kota Bandung. Dengan ini hendak menyampaikan replik jawaban gugatan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa penggugat pada prinsipnya tegak berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan penggugat tanggal 2 Maret 2020 dan menolak seluruh dalil-dalil tergugat dalam eksepsi atau jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. Kedua, bahwa objek gugatan adalah keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 1616 tahun 2019 tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dihormat kepada penggugat pada Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. 3. Bahwa pengadilan yang berwenang mengadili perkara tata usaha negara Akwo telah tepat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. 4. Bahwa gugatan telah memenuhi syarat formil, yaitu telah mencantumkan seluruh hal-hal yang disyaratkan, yaitu terkait dengan identitas penggugat. 5. Bahwa gugatan telah memenuhi syarat material terkait dengan posita dan petitum gugatan. 6. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa gugatan penggugat sangat jelas dan berdasarkan hukum. 7. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil dari tergugat dalam eksepsi sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum. Izin melanjutkan Yang Mulia, dalam pokok perkara bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan penggugat dalam tanggapan eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan penggugat dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil tergugat dalam eksepsi atau jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. 1. Keputusan tergugat Akwo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur sebagai berikut: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Keputusan tergugat Akwo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, yaitu melanggar 1. Asas kepastian hukum yang dirangkum dalam jurisprudensi putusan MARI nomor 505K/2012 dan putusan MARI nomor 99/PK/2010. 2. Asas kecermatan yang dirangkum dalam jurisprudensi putusan MARI nomor 150/K/1992, putusan MARI nomor 213/2007, putusan MARI nomor 101K/2014 dan MARI putusan nomor 2/G/2013/PTUN Jakarta. 3. Asas tertib penyelenggaraan negara yang dirangkum dalam jurisprudensi putusan MARI nomor 385K/2012, putusan MARI nomor 55K/1992. 4. Asas akuntabilitas yang termuat dalam Undang-Undang AP 2014, Undang-Undang PTUN 2004, Undang-Undang Anti KKN 1999, Undang-Undang Pemda 2014, Undang-Undang PB 2009, Undang-Undang ASN 2014, dan Undang-Undang Ombudsman. 5. Asas keadilan yang termuat dalam Undang-Undang Pemda 2014, Undang-Undang ASN 2014, dan Undang-Undang Ombudsman 2008. 3. Keputusan tergugat Akwo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pemasaran International Covenant on Civil and Political Rights, bahwa pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut: setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengatur sebagai berikut: setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
Berdasarkan pada dalil-dalil di atas, maka sudilah kiranya majelis hakim memutuskan: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1616 tahun 2019. 3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1616 tahun 2019. 4. Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi penggugat kembali pada keadaan semula. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Dalam Putus Ibu Kota Jakarta 13 April 2020. Hormat kami kuasa penggugat Saudara Suryandar SHMH dan Syakira Putriana SHMH. Baik, terima kasih kuasa hukum penggugat. Kepada tergugat dan kuasa hukumnya, apakah saudara sudah memahami dan mengerti isi replik tersebut? Kami sudah memahami dan mengerti isi replik tersebut yang mulia. Untuk itu kami mohon beri waktu untuk mempersiapkan duplik kami. Berapa lama saudara akan menyiapkan duplik saudara? Kami mohon waktu 7 hari ke depan untuk menyiapkan duplik kami yang mulia. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah setuju dengan waktu 7 hari yang diminta oleh pihak tergugat? Setuju dan kami tidak keberatan yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari ke depan. Ini pada tanggal 5 Mei 2020 dengan acara pembacaan duplik dari pihak tergugat. Pada panitera, mohon untuk dicatatkan agenda sidang selanjutnya. Dan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya, saya mohon untuk hadir dalam persidangan berikutnya apabila telah menerima panggilan secara patut dari pengadilan guna mengefektifkan jalannya proses persidangan agar bisa dimengerti. Demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang ditunda oleh majelis hakim dan akan dilanjutkan tanggal 5 Mei 2020. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Penggugat dan tergugat beserta kuasa hukum dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa sengketa tata usaha negara dalam perkara nomor 45-G-2020-PT UN Jakarta antara Firdausi Aglis Akbar Al-Hambali selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selaku tergugat pada hari ini Rabu 5 Mei 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang persidangan. Majelis hakim akan memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa sengketa tata usaha negara dalam perkara nomor 45-2020-PT UN Jakarta antara Firdausi Aglis Akbar Al-Hambali selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selaku tergugat pada hari ini Rabu 5 Mei 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 28 April 2020 yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik oleh pihak tergugat kepada saudara tergugat. Apakah saudara sudah menyiapkan duplik saudara? Sudah, yang mulia, kami sudah siap dengan duplik kami. Baik, silakan dibacakan. Baik, yang mulia, bisa dibacakan duplik kami.
Duplik gugatan tata usaha negara. Pada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta, pemeriksa perkara nomor 45/2020 dari PT UN Jakarta. Dengan hormat, untuk dan atas nama Gubernur DKI Jakarta sebagai tergugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 162/kuasa-3-2020 tanggal 23 Maret 2020 kami yang namanya tersebut di bawah ini, Syarwa Martiza Bahardiastudi Terase SH LLM, Asna Rahmat Nariza SHM, kesemuanya adalah pegawai negeri sipil bidang hukum, Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Gedung Balai Kota Blok G Lantai 9 Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 89 Jakarta Pusat. Dengan ini hendak menyampaikan duplik atas replik penggugat sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan tergugat dalam jawaban gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil penggugat dalam gugatan dan replik penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. 2. Bahwa sama sekali tidak benar dalil dalam replik penggugat yang menyatakan tergugat dalam mengeluarkan SK nomor 1616 tanggal 19 November 2017 telah melanggar asas kepastian hukum, asas keselamatan, asas penyelenggaraan negara, asas akuntabilitas dan asas keadilan karena tergugat telah menjalankan proses pengeluaran SK ini sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta memastikan bahwa keputusan ini tidak melanggar asas-asas hukum yang disebutkan dalam replik penggugat. 3. Bahwa sama sekali tidak benar dalil dalam replik penggugat yang menyatakan tergugat dalam mengeluarkan SK nomor 1616 tanggal 19 November 2019 telah melanggar pasal 8 ayat 1 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena dalam pasal 15 ayat 6 huruf A Perbu PTT menyebutkan jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap melakukan penipuan, pencurian, atau pelanggaran barang dan atau uang milik negara. Jelas tidak mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menolak gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan SK nomor 1616 yang dikeluarkan oleh tergugat sah, menghukum penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 5 Mei 2020, hormat kami kuasa tergugat Syarwa Martiza Bahardiastudi Terate SHLM dan Asna Rahmatul Razizah SHM. Terima kasih. Terima kasih kuasa hukum tergugat. Kepada penggugat beserta kuasa hukumnya, apakah saudara sudah memahami dan mengerti isi dari duplik tersebut? Kami sudah memahami dan mengerti isi duplik tersebut dan Baik, dengan demikian agenda pembacaan replik dan duplik telah dianggap selesai. Maka agenda sidang hari ini saya cukupkan dan agenda selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti dari penggugat maupun tergugat. Kepada penggugat, berapa waktu yang dibutuhkan saudara untuk menyiapkan alat bukti? kami membutuhkan waktu 14 hari untuk menyiapkan alat bukti kami yang mulia. Lalu kepada tergugat, apakah saudara menerimanya? Kami menerimanya yang mulia dan kami juga akan menyiapkan alat bukti kami selama 14 hari yang mulia. Saudari Panitera, 14 hari dari sekarang tanggal berapa? 19 Mei 2020 yang mulia. Apakah ada agenda persidangan pada tanggal tersebut? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyiapkan alat bukti dan akan dilanjutkan pada tanggal 19 Mei 2020 dengan agenda pembuktian para pihak. Kepada Panitera agar mencatat dan mengagendakan persidangan berikutnya, dan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan selanjutnya. Baik, dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang ditunda oleh Majelis Hakim dan dilanjutkan tanggal 19 Mei 2020. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.
Kepada penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipersilakan meninggalkan ruang persidangan.